Hawa. Pada saat Adam dan Hawa dengan kehendak bebasnya memilih untuk tidak taat pada Tuhan, saat itu mereka jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu kebawa di sepanjang sejarah manusia sampai hari ini. Jadi semua nama yang ada di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, santo-santa sekalipun, mereka juga punya dosa. Dimulai dari Adam dan Hawa, Daud kita kenal, dia pernah dosa dengan Bathsheba, dan dia dosa pembunuhan, bahkan hari ini bisa dibilang pembunuhan tingkat pertama, karena dia memang memutuskan, memilih untuk membunuh Salomo yang pernah ketemu Tuhan 2 kali pun, dia akhirnya memilih untuk menikah dengan wanita asing yang pada zaman itu dilarang sebetulnya, dan itu membuat dia jatuh pada 1000 wanita asing yang menuntun dia pada penyembahan berhala. Orang yang pernah ketemu Tuhan 2 kali berakhir pada penyembahan berhala, sangat menyedihkan. Abraham pun pernah mengalami ketakutan yang luar biasa, dan di dalam ketakutan itu dia membuat Sarah nggak diakui sebagai istri, tapi disuruh ngaku sebagai adik. Karena dia takut. Jadi Sarah dikawin dengan orang lain. Petrus, yang juga berjalan dengan Tuhan Yesus 3 tahun, makan tidur jalan bareng, ternyata juga pernah menyangkal sampai 3 kali. Dosa penyangkalan itu bukan sesuatu yang main-main, karena kita hidup di dalam iman, kan kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tapi Petrus menyangkal Yesus gitu. Jadi nggak main-main. Wanita Samaria, orang yang pertama kali menjadi marketingnya Tuhan Yesus, mewartakan tentang Yesus, ternyata menikah berkali-kali. Bahkan pasangan yang dia hidup waktu itu pun bukan suaminya. Rahab adalah seorang pelacur, tapi ternyata diakui sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus. Thomas pun tidak mengakui Tuhan Yesus, sampai dia bisa mencucukkan di lubang tangan dan lambungnya. Jadi Bapak dan Ibu, semua tokoh bahkan yang ada di dalam Alkitab, santo-santa semua, tidak ada yang bebas dari dosa, apalagi kita. Setiap dari kita punya kelemahan masing-masing, kedagingan kita masing-masing yang sangat rentan membuat kita jatuh lagi, dan jatuh lagi. Nah, berikutnya, apa sih yang sebenarnya membuat kita berkali-kali jatuh itu? Yang pertama, hal yang membuat kita jatuh itu adalah rasa sombong. Sombong itu bukan sombong aku punya mobil mewah, sombong aku punya rumah besar, sombong aku punya donasi banyak, enggak. Tapi sombong itu adalah saya merasa kuat. Itulah kesombongan. Pada saat kita merasa kuat, itu adalah kesombongan. Gini Bapak dan Ibu, enggak ada orang yang jatuh karena batu besar. Orang jatuh karena kalau bahasa Jawanya kepleset. Semoga ngerti. Apa tuh? Tergelincir. Karena tergelincir dengan batu kecil, kerikil kecil. Nggak ada orang yang jatuh karena batu besar. Orang jatuh karena tergelincir pada batu kecil. Nah, pada saat kita merasa diri kita kuat, saya mampu, saya tidak akan jatuh lah. Nonton sedikit nggak akan buat saya terpengaruh lah. Main dengan dia sebentar nggak akan membuat saya berubah lah. Coba-coba ini dikit tidak akan membuat saya berubah. Saya bikin pembukuan ini selisih dikit tidak akan membuat saya jatuh dan berdosa. Itu sebetulnya adalah kesombongan. Dari hal-hal yang kecil, merasa kuat, akhirnya jatuh. Dan ini membuat kita merasa tidak ada dosa. Karena udah mulai dari kecil, akhirnya terbiasa. Contoh, orang dulu saya di rumah tuh ada pohon mangga. Saya ingat tuh anak-anak itu selalu mencuri mangga gitu. Nah, dari kebiasaan mencuri mangga, cuman sekedar mangga. Habis gitu, mungkin rada gedean karena sudah terbiasa mencuri mangga, mencuri uang 10.000. 10.000 nggak ketahuan, akhirnya mencuri 50.000. 50.000 nggak ketahuan, dia akan mencuri 100-200.000. Nanti kerja karena sudah terbiasa akan membuat pembukuan ganda, akan korupsi dan sebagainya, dan itu lama-lama tidak akan merasa dosa. Karena apa? Karena dari yang kecil-kecil udah biasa, akhirnya nggak rasa dosa lagi. Dan itu adalah kesombongan yang dimulai dari awal masih kecil, akhirnya menjadi besar, dan kalau sudah besar, susah lagi deh untuk berubah. Karena udah biasa. Kalau orang sudah biasa, udah nggak merasa salah lagi. Karena sudah biasa.
Jadi Bapak dan Ibu, hati-hati. Hati-hati dengan yang kecil. Jangan kita merasa, oh cuman gitu doang. Saya nggak akan jatuh lah gara-gara nonton kecil. Saya nggak akan jatuh lah gara-gara cuman gitu doang. Main dengan dia 1-2 kali tidak akan membuat saya berubah dan terpengaruh. Jangan berpikir seperti itu. 1 Kor 10 ayat yang ke-12 itu mengatakan, sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat jelas sekali mengatakan, siapa menyangka teguh berdiri, malah disuruh hati-hati. Dia merasa diri kuat, dia merasa diri bisa, dia merasa diri mampu, dia merasa diri kokoh, aman. Tapi Alkitab marah suruh hati-hati. Jadi dari ayat yang pertama ini, bagian kita untuk introspeksi diri. Jangan pernah kita merasa diri kuat, karena kita ini enggak. Ingat, bahan dasar kita ini cuma debu dan tanah yang sangat-sangat rentan. Udah debu tanah, bawa hakikat dosa pula. Hidup di atas dunia yang dikuasai oleh iblis pula. Godaan begitu banyak. Godaan itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya enak, ada yang bentuknya masalah. Tapi apapun itu, walaupun sekecil apapun, jangan pernah merasa diri saya bisa, saya kuat, saya mampu. Karena itu adalah kesombongan yang rentan membawa kita jatuh pada nantinya. Berikutnya, hal yang membuat kita jatuh juga adalah kalau kita tidak peka terhadap teguran Allah. Bapak dan Ibu, setiap dari kita sudah punya Roh Kudus. Pada waktu kita dibaptis, kita sudah terima Roh Allah itu. Dan Roh Allah itu bekerja untuk menuntun kita. Setiap kali kita salah, bahkan sebelum kita melakukan salah, Roh Allah itu sebetulnya sudah berbicara di dalam hati kita masing-masing. Bagian kita adalah peka untuk mendengarkan. Setelah kita peka, kita belajar untuk taat terhadap perkataan daripada Roh Kudus itu tadi. Nah, Allah kalau kita belum melakukan kesalahan, dia akan ingetin kita, jangan lakukan itu ya. Itu salah loh, itu menyimpang loh. Hati nurani kita, saya percaya hati nurani kita berbicara ya, itu adalah Roh Kudus. Dan kalaupun kita sudah melakukan kesalahan tanpa sengaja, Roh Allah juga akan berbicara sama kita. Udah, itu salah, bertobat, ngaku dosa gitu. Nah, kita harus belajar untuk melatih kepekaan terhadap suara Roh Allah itu tadi. Habis itu kita belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Karena itu adalah tanda kasih Allah yang mau mengembalikan kita pada jalan yang benar, Bapak dan Ibu. Amsal 1 ayat 23 ini mengatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Lihat, betapa kasih Allah itu sangat besar kepada Anda dan saya. Pada saat dia menegur kita, itu adalah tanda kasih Allah, Bapa, yang mau kita kembali kepada jalannya. Bagaimanapun juga, Allah tidak kepengen kita terhilang daripada dia. Makanya dia menegur. Teguran itu bukan sesuatu yang jahat. Tapi teguran itu adalah tanda kasih sehingga kita tidak terhilang daripada Allah. Dan itu yang harus kita taati. Kalau memang kita memilih mau kembali kepada Allah Bapa, mau hidup di dalam jalan kebenarannya. Dan itu, ketaatan itu harus dilatih juga. Bukan sesuatu yang instan. Karena yang kita lawan ini kehendak bebas kita loh. Kedagingan kita sendiri loh. Dan kedagingan itu enak Bapak dan Ibu. Kedagingan itu enak. Jadi kita nih kalau mau nurut sama Allah, kita tuh harus ngelawan yang enak-enak yang menjadi hasrat kita pribadi. Betapa sulitnya itu melawan hasrat pribadi. Tapi kalau kita mau hidup berjalan dengan Allah, ya itu harus dilatih. Karena kalau hal itu tidak dilatih, maka yang terjadi itu tertulis di Mazmur 73 ayat 17. Itu bilang, sampai Mazmur 73 ayat 18. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Bapak dan Ibu, bila kita tidak hidup di dalam ketaatan, maka otomatis jalan kita itu akan menyimpang.
Nggak taat lagi, makin menyimpang. Nggak taat lagi, makin menyimpang. Saat kita sudah jauh menyimpang, lama-lama kita akan berdiri kayak di pinggirnya tebing, di ujung tanduk. Kalau kita berdiri di ujung tanduk, itu otomatis bahaya, karena bisa tergelincir dan jatuh. Dan kalau kita jatuh dari tebing tersebut, mau naik ya bisa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kan susah, jauh lebih berat, butuh komunitas yang sangat-sangat banyak, butuh kekuatan pribadi yang sangat-sangat besar, butuh tarikan Roh Kudus yang lebih mau ditaati lagi. Jadi jangan sampai kita ini berdiri di ujung tanduk. Kita harus belajar peka sejak awal. Sedikit kedagingan, singkirkan. Sedikit kedagingan, tolak. Jangan sampai yang kecil ini menjadi berakar, makin bertumbuh, makin besar. Karena kalau kedagingan kita makin kuat, akarnya makin dalam, otomatis itu makin membahayakan kehidupan kita. Galatia 5 ayat yang ke-13. Apakah di sini ada yang membuka kitab suci ya, atau mencatat, atau aku kecepatan nggak ya? Kalau kecepatan boleh langsung di-unmute aja, bilangin kalau saya kecepatan ya. Soalnya aku perhatikan kayaknya nggak ada yang mencatat, jadi aku ngomong dengan speed biasa. Tapi kalau aku kecepatan boleh di-interrupt, tidak apa-apa. Oke, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak dan Ibu, saat kita memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kita sudah dibaptis, kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Tetapi kita masih hidup di atas dunia yang dikuasai oleh iblis. Dan kita masih punya kedagingan yang harus terus diasah. Ayat hari ini bilang, kita dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dan kita harus memakai kemerdekaan ini untuk melayani Tuhan. Yaitu bekerja sebagai kepanjangan tangannya. Untuk memberi terang, memberi garam bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita pakai kemerdekaan yang ada ini untuk suka-suka kita sendiri. Jadi kemerdekaan yang Tuhan berikan itu bukan untuk kenikmatan kita pribadi, tapi untuk bekerja demi kemuliaannya. Dan untuk bekerja demi kemuliaannya, otomatis kita harus mengalahkan kedagingan-kedagingan kita. Jangan lagi kita yang sudah hidup merdeka kembali diperbudak oleh dosa hanya karena kita tidak mau melepaskan diri, berjuang untuk melepaskan diri dari setiap ego kita pribadi, kemarahan, kesombongan, iri, keinginanku, kehendakku, pendapatku. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, seringkali di dalam satu komunitas yang membuat kita berantem itu kan karena aku punya ego. Aku merasa pendapatku paling benar. Aku merasa pendapatku yang paling baik untuk semua. Dan kalau si A merasa si A baik, si B merasa si B baik, si C merasa si B, C baik, akhirnya terjadi konflik. Dan konflik itu kan tidak, kalau nggak ada yang mau ngalah, itu tidak akan mendewasakan siapapun juga. Padahal message dari Katolik itu kan damai. Kalau konflik itu kan berarti bukan damai. Jadi dari contoh kecil seperti itu, memang untuk mengalahkan kedagingan, memakai kemerdekaan untuk melayani Tuhan, itu harus ada kemauan dari kita untuk berubah lebih dahulu, untuk ngalah lebih dahulu. Kalau orang Jawa bilang, yang waras ngalah, yang penting damai. Pendapatku terjadi atau tidak terjadi, itu bukan hal utama. Yang penting semua bisa berjalan dalam damai. Setiap orang punya rencana yang baik kok untuk komunitas dan untuk gereja. Setiap orang punya yang jalan yang baik untuk komunitas dan untuk gereja. Tapi bila itu terjadi konflik, maka itu bukan sesuatu yang mendewasakan lagi. Kadang-kadang perbedaan memang Tuhan izinkan terjadi. Tapi lewat perbedaan itu justru kita diajak untuk hidup merdeka dengan mengasah diri kita sendiri sehingga kita berani ngalah dengan orang lain. Saya berani berkata tidak untuk diriku sendiri. Saya berani mengikuti pendapatnya dia dan membiarkan kehendakku tetap diam.
Jadi kita pakai kemerdekaan untuk sesuatu yang berguna, yaitu melayani Tuhan. Roma 1 ayat yang ke-24. Roma 1 ayat yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada keinginan mereka akan kecemaran, sehingga mereka sanggup mencemarkan tubuh mereka. Bapak dan Ibu, seperti Mazmur 73 ayat 18, yang bilang bila hidup kita menyimpang, maka kita seperti telur di ujung tanduk yang licin dan gampang jatuh. Demikian juga di Roma 1 ayat 24 mengatakan hal yang sama, bahwa Allah itu menyerahkan kita pada keinginan kita pribadi. Kalau kita tidak mau nurut. Jadi hati-hati. Di dalam Alkitab tidak ada kata-kata Allah Maha Sabar. Tidak ada kata-kata Allah Maha Sabar. Yang ada adalah Allah itu panjang sabar. Berarti apa? Kalau Allah panjang sabar, ada waktunya Allah juga diam. Pada saat dia memperingatkan kita, dia negur kita tidak nurut, negur lagi, kita tidak nurut, negur lagi, kita tidak nurut, negur lagi, kita tidak nurut, tidak tahu sampai berapa. Tapi yang jelas ayat bilang, ada waktunya Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan kecemaran. Saat Allah tidak lagi memperingatkan kita, berarti hati nurani kita, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, itu sudah mingkem. Bukannya mati ya, Roh Kudus tidak akan pernah mati. Dia akan tetap ada. Tapi kita sudah tidak punya kepekaan akan peringatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus sudah sangat kecil suaranya, sehingga kita tidak mendengar lagi. Dan akhirnya Allah bilang, ya udah terserah kamu. Ini pilihan kamu. Udah diingetin berkali-kali kamu enggak mau nurut. Ini pilihan kamu. Udah dibilangin ada resiko, ada bahaya. Kamu enggak nurut. Ya udah, ini keinginan hati kamu. Dan ini akan sangat merugikan kita. Karena nanti siapa yang jatuh? Kita sendiri yang jatuh. Sedangkan kita sedang berusaha untuk mempertahankan keselamatan kita. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita berjalan bersama dengan Allah, jangan sampai kita tidak peka terhadap tegurannya. Jangan sampai kita tidak bisa mematikan ego atau kehendak kita pribadi. Justru kita harus terus berjuang untuk mematikan ego dan pendapat kita pribadi. Wahyu 22 ayat 11 mengatakan hal yang sama. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat yang sama. Pada akhirnya Tuhan menyerahkan kehendak bebas kita untuk berjalan. Kita punya kehendak bebas dan Tuhan serahkan itu keinginan hati kita. Yang pengen kudus, kudus. Yang pengen benar, benar. Yang pengen cemar, ya silahkan. Kalau udah diperingatin nggak mau, ya sudah silahkan. Gitu. Nah, ini akan sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Jadi baik kita belajar untuk keluar dari situasi ini. Kita manusia punya kehendak bebas. Saat kita jatuh, bisa jadi kejatuhan itu adalah pilihan kita. Tapi yang jelas saat kita jatuh dan mau untuk bangkit, itu adalah kehendak kita juga. Kehendak bebas kita membuat kita jatuh. Tapi dengan kehendak bebas juga kita dibawa untuk bangkit. Jadi kalau kita jatuh, jangan lupa untuk bangkit. Kalau besok jatuh lagi, jangan lupa lagi untuk bangkit. Jangan pernah kita jatuh, lalu makin apa tuh kalau bahasa Jawanya nyungsep lalu ngedlosor gitu. Nggak mau bangkit lagi. Pastikan kita memilih untuk bangkit. Ya, kita bedakan Bapak dan Ibu. Ada yang namanya jatuh di dalam dosa, ada yang namanya hidup di dalam dosa. Orang yang jatuh di dalam dosa itu bisa jadi dia nggak sengaja, kebablasan, ya, emosi, tahu-tahu marah, bisa. Tapi habis itu sadar, dia berusaha untuk tidak lakukan itu. Tapi kalau orang hidup di dalam dosa, udah tahu korupsi itu salah, tapi masih dilakukan terus. Udah tahu saya ini sebenarnya orang keras kepala, nggak mau ngalah, tapi tetap nggak mau belajar untuk menguasai diri. Jadi kita harus belajar untuk tidak hidup di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa itu wajar karena kita manusia. Tapi saat kita jatuh, lalu kita sadar, cepetan kita bangkit.
Besok mungkin kita jatuh lagi, tapi cepetan kita bangkit juga. Maka proses kejatuhan itu nanti grafiknya akan begini. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit. Jatuh, bangkit. Secara tarik garis umum, dia akan grafiknya itu naik ke atas karena kita makin berubah. Contoh kecil, mungkin dulu kalau saya marah, bisa 3 hari 3 malam. Marah. Hari ini, saya juga marah juga, tapi lebih baik. Mungkin cuma 1 hari 1 malam. Besok marah juga, tapi mungkin cuma 10 jam. Besoknya juga marah juga, mungkin tinggal sisa 4 jam. Dan sampai marah juga mungkin 5 menit atau 2 menit saya sudah bisa tutup mulut gitu. Jadi selalu ada progres. Jatuh dalam dosa wajar, asal bangkit. Yang kita harus berjuang adalah jangan kita hidup di dalam dosa. Bapak dan Ibu, Roma 3 ayat 23 itu mengatakan bahwa semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kan Tuhan tidak menciptakan kita agar kita bisa binasa ya. Karena upah dosa adalah maut. Kalau semua orang sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, lalu masuk ke dalam maut, nah, Allah tidak menginginkan hal itu terjadi. Allah bukan menciptakan manusia dengan tujuan agar kita semua bisa masuk ke dalam neraka. Tidak. Allah mau kita bersatu dengan Dia. Karena kita ini diciptakan sebagai objek cintanya Allah. Tuhan mau kita itu merasakan kasih-Nya dan hidup bersama-sama dengan Dia. Itu yang menjadi rencana Dia. Dan itu tertulis di Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dikatakan pada saat debu kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Allah yang menciptakannya. Ini yang menjadi rencana dasar Allah. Dia mau roh kita kembali kepada penciptanya. Tapi bagaimana sekarang caranya? Secara seluruh dunia sudah berdosa gara-gara dosa asal itu tadi. Nggak ada satupun yang tidak berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut loh Bapak dan Ibu. Nggak ada yang bilang upah dosa besar maut, upah dosa kecil pinggiran aja yang anget-anget gitu ya. Nggak ada bilang gitu. Mau dosa besar atau dosa kecil, semuanya upahnya maut. Tapi kan Allah mau kita kembali kepada Dia penciptanya. Nah, bagaimana caranya? Tidak ada cara lain, Bapak dan Ibu. Tidak ada yang bisa menebus Anda dan saya. Orang tua kita yang sangat mencintai kita, istri, suami kita, anak kita yang sangat mencintai kita pun nggak bisa nebus kita. Karena mereka juga berdosa. Jadi Allah harus turun tangan sendiri untuk menyelamatkan kita. Sehingga rencananya membawa roh ini kembali pada Dia, itu bisa tercapai. Dan itu tertulis di Roma 3 ayat 24 dan 25. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu dalam masa kesabarannya. Bapak dan Ibu, nggak ada cara lain untuk membawa roh kita kembali kepada penciptanya, kecuali lewat Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia tanpa dosa, yang terlahir dengan misi agar Dia bisa mati di atas kayu salib demi menebus kita. Dan oleh darahnya, kita diberi kasih karunia, keselamatan. Maka, oleh kasih karunia keselamatan itu, hari ini kita bisa mendapat pembebasan, kemerdekaan yang harus dipertahankan. Dan ini adalah tanda kasih Allah. Tanda kasih Allah. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kasih Allah membuat Dia turun untuk menolong kita. Tangannya panjang untuk menolong kita. Telinganya ada untuk mendengar kita. Bahkan Dia turun untuk menebus kita. Tapi hari ini ada jurang pemisah, yaitu dosa. Segala kejahatan ini yang membuat kita terpisah dari Allah. Maka Bapak dan Ibu,
Kita harus berjuang untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga jurang pemisah dosa itu tadi bisa dieliminasi. Bagian Tuhan sudah selesai. Penebusan sudah Dia lakukan. Darah sudah Dia curahkan. Roh Kudus Dia sudah berikan. Semua fasilitas Dia sudah berikan. Kitab suci Dia sudah ada untuk kita. Komunitas Dia sudah dirikan untuk kita. Sekarang bagian kita. Bagian Allah sudah selesai. Bagian kita adalah terus mau untuk berjalan bersama Dia. Sehingga kita tidak terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Beberapa tips yang membuat kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan bisa bangkit bila kita jatuh. Yang pertama adalah mau. 3 huruf M-A-U, mau. Kemauan dari kita sendiri. Pilihan bebas kita sendiri untuk mau berjalan dengan Tuhan. Kenapa? Karena ini dari kita dulu. Tuhan itu respect sama pilihan kita. Dia tidak akan pernah memaksa kita. Dia akan ngomongin kita, tapi kalau kita tidak nurut, ya udah. Karena Tuhan kasih kita kehendak bebas. Kalau kita milih tidak nurut, ya udah gitu. Maka nomor 1, diri kita sendiri harus mau untuk berjalan dengan Dia. Sehingga bila kita jatuh, kita bangkit. Bila sebelum kita jatuh dan kita tahu itu enggak, kita tidak menjatuhkan diri. Jadi pilihan kita bebas kita pertama adalah mau dulu. Kalau kita enggak mau, walaupun kita sakramen, walaupun tahu punya Roh Kudus, walaupun berdoa, walaupun punya komunitas, tapi sebenarnya enggak mau berjalan sama Tuhan, ya percuma juga. Jadi kunci yang pertama adalah kita sendiri mau. Saat kita mau, baru berikutnya sakramen akan menjadi berguna. Karena sakramen itu adalah tanda kehadiran Kristus kan yang nyata. Dan sakramen yang harus kita jalani secara rutin adalah Ekaristi sama pertobatan. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 itu bilang, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, di sini kita dibilang saling ngaku dosa, saling mendoakan, nggak bisa sendiri. Dan lewat sakramen tobat kita saling mengakukan dosa dengan perantaraan gereja dan saling mendoakan. Tapi kita juga bisa saling cerita kelemahan kita dengan orang-orang terdekat kita ya. Dan itu perlu banget. Itu perlu banget. Kenapa? Karena gini, misalnya aja deh contoh kecil. Kalau kelemahan saya ada kolesterol tinggi, Bapak dan Ibu. Kolesterol sama darah tinggi. Jadi otomatis kan saya harus ngurangin goreng-gorengan, ya kan? Ngurangin lemak-lemak, ngurangin coklat. Sedangkan saya tuh hobinya tuh keripik sama coklat gitu. Itu kan nggak bagus buat darah tinggi kan. Nah, maka saya harus ngomong sama orang-orang terdekat saya. Biar apa? Biar ada yang ngingetin. Ini kan saling mengaku dosamu, saling mendoakan. Jadi itu fungsinya juga mendoakan, kan mengingetin juga. Sheila, udah ya, keripiknya 2 biji aja ya. Udah ya, tempenya 2 biji aja ya. Biar saling ngingetin. Jadi itu berguna juga. Karena ini kelemahanku loh. Ini kelemahanku loh. Kalau aku sembunyikan, ya, aku nggak ngomong sama orang-orang, dan orang-orang dekatku nggak tahu kalau aku punya darah tinggi, wah aku bablas makan keripik, makan tempe goreng, tensiku naik, siapa yang rugi? Saya sendiri kan. Dan orang-orang sekitarku nggak tahu. Jadi fungsinya apa ngomong? Biar mereka juga bisa ngingetin kita. Itu. Kelemahan kita apa? Jangan diumpetin. Kita butuh support dari orang-orang di sekitar kita. Kayak itu, orang yang disembuhkan lewat turun genteng itu, kalau dia lumpuh, siapa yang bisa turunin dia ke depannya Yesus? Kalau nggak ada orang-orang di sekitarnya. Nah, kita butuh orang-orang sekitar juga untuk itu. Jadi harus saling-saling. Saling mendoakan, saling support, saling mengampuni dosa. Dan berikutnya Yohanes 20 ayat yang ke-23 ini lebih jelas lagi. Ini bicara tentang sakramen dengan perantaraan gereja. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi ini jelas ayat yang bilang bahwa ada pengampunan dosa lewat perantaraan gereja. Sakramen ini yang harus kita tekuni setiap hari. Sakramen tobat,
sakramen Ekaristi. Kita sangat tahu sakramen Ekaristi Allah hadir dalam tubuh darahnya, dalam bentuk firman-Nya, lewat kehadiran Romo yang adalah perantaranya, lewat kehadiran para umat yang adalah gerejanya. Oh, Allah hadir dalam berbagai macam bentuk, terutama dalam bentuk tubuh dan darah Kristus. Maka ini harus kita tekuni. Tapi ingat ya, yang pertama mau dulu. Sehingga sakramen ini punya daya kuasa yang lebih toker lagi. Karena kita sudah punya kemauan dulu. Lalu berikutnya, Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus itu memang dikirim untuk menolong kita. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ya, jadi Roh Kudus itu ada untuk menuntun kita, untuk ngomongin jalannya kemana, untuk memagari kehidupan kita. Roh Kudus ini tahu rahasia-rahasia Allah. Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Betapa berkuasanya Roh Kudus ini dan betapa pentingnya untuk kita mau mendengarkan tuntunan dari Roh Kudus ini tadi. Ingat kembali lagi betapa pentingnya untuk kita untuk mau mendengarkan Roh Kudus. Jadi kitanya dulu harus mau. Kalau Roh Kudusnya ngomong tapi kitanya nggak mau, ya percuma. Jadi makanya di sini pemeran utamanya kita, kemauan kitanya dulu yang harus mau berjalan bersama dengan Allah. Maka sakramen Roh Kudus akan punya daya kuasa yang luar biasa. Berikutnya, komunitas. Komunitas ini juga akan terus menuntun kita untuk bisa bangkit dari kejatuhan dan terus berjalan bersama dengan Allah. 2 Samuel 12. Ini cerita tentang Daud dan Nabi Nathan. Daud setelah ambil Batsheba dan bunuh Uria, dia diingatkan oleh Nabi Nathan akan dosanya. Saat itu dia sadar bahwa dia sudah berdosa dan dia bertobat kepada Allah. Tapi Nabi Nathan di situ berfungsi sebagai komunitas. Ini kenapa kita harus komit pada komunitas. Karena komunitas ini menjadi pagar bagi kita untuk tidak menyimpang, untuk kembali bertobat, untuk kembali ingat bersama dengan Allah. Jadi komunitas ini adalah salah satu fasilitas yang Tuhan sediakan kepada kita agar kita tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap bisa bangkit kalau kita jatuh karena kerikil-kerikil kecil, ya. 1 Korintus 15 ayat 33 ini juga bicara tentang komunitas. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita tahu kita manusia ini kan gampang ketularan ya. Kalau sekarang orang hobi sepedaan, kita bisa ikut sepedaan. Banyak orang yang sekarang hobi tanaman, kita gampang juga ketularan tanaman. Kita ini orang tuh gampang ketularan gitu. Dan Tuhan ngerti itu. Makanya kita butuh komunitas. Tapi ayat bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Dan ini tidak bisa dibalik. Kita nggak bisa bilang pergaulan yang baik bikin orang yang buruk jadi sembuh. Bisa, tapi itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Contoh review sederhana, kayak gini. Gampang mana ngajak orang ke persekutuan doa, kayak begini, sama ngajak orang pergi nonton makan-makan. Gampang mana? Kita tahu semua jawabannya. Ngajak orang makan-makan mah gampang, 1-2 kali dia juga oke. Ngajak orang ke persekutuan doa, udah diajak makan, udah dijemput, udah di WA, belum tentu juga dia mau datang gitu. Karena apa? Karena dunia dikuasai oleh iblis dan kedagingan kita kuat. Makanya bagian kita jangan sampai kita jatuh pada pergaulan yang buruk. Saat kita jatuh pada pergumulan buruk, gampang buat kita terpengaruh. Dan nanti baliknya lagi ke yang benar, ini akan berat sekali. Contoh kecil. Kalau kita biasa bangun jam 6 pagi untuk berdoa, rutin begitu setiap tahun. 1 kali kita pergi liburan, nggak usah lama-lama lah, 1-2 minggu. Maka bangun rada siang, jam 7.30. Nanti balik kerja lagi, bangun ya kayak masa liburan gitu deh.
Mau balik lagi kerja, bangun jam 6, gampang apa susah? Susah kan? Nah, di sini kita tahu, untuk masuk kebiasaan yang baik, itu tidak gampang. Tapi untuk masuk yang buruk, wah 1-2 kali bisa. Jadi bagian kita untuk tidak memasukkan diri pada komunitas yang salah, pergaulan yang salah. Biarkan kita terus komit pada komunitas yang kita punya sekarang ini tadi. Karena ini adalah pagar yang Tuhan juga udah berikan untuk kita, agar kita bisa ingat untuk terus berjalan dengan Tuhan. Lalu berikutnya firman. Otomatis ya, kita tidak semua dari kita bisa mendengar suara Allah secara audible. Tapi setiap dari kita bisa mengenal Allah secara pribadi, karakternya, kehendaknya, rencananya untuk kita lewat firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Karena firman itu adalah Allah, maka firman itu punya kuasa. Roma 1 ayat 16 bilang, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi firman ini ada kuasanya, ada kekuatannya. Bagian kita satu, mau untuk membuka hati akan firman itu tadi. Karena kalau kita tidak membuka hati akan firman, baca firman, ini nanti kayak baca novel. Nggak nyampe di hati, nyampainya di otak doang. Dan itu tidak akan mengubah kita. Itu tidak akan berkuasa untuk mengubah kita. Jadi pastikan kita mau diubahkan oleh firman. Saat kita mau diubahkan oleh firman, maka firman itu akan bekerja kekuatannya untuk mengubahkan kita. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 itu bilang bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman kan, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kuasa firman, kekuatan Allah bekerja lewat firman. Dan 4 hal ini yang akan terus menuntun kita untuk bisa berjalan bersama dengan Allah. Untuk bisa bangkit dari keterpurukan kita. Untuk bisa keluar dari kedagingan-kedagingan kita. Untuk bisa berubah. Berubah dari dalam karakter kita dulu. Dari dalam karakter kita sendiri dulu, baru kita bisa mengubahkan orang lain. Jangan mimpi hidup kita memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita kalau kita tidak pernah berubah dari dalam terlebih dahulu. Berikutnya, doa. Doa udah pastilah ya. Doa itu kan komunikasi dengan Tuhan. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 17 bilang, tetaplah berdoa. Kita disuruh berdoa untuk senantiasa, terus-terusan berdoa. Dan ini kita lakukan. Hanya kita harus pastikan doa itu bukan cuma dari mulut doang. Karena Allah itu adalah roh. Jadi kita harus berdoa dengan kesungguhan roh jiwa kita kepada Allah. Karena Allah adalah roh. Jadi yang komunikasi dengan roh Allah bukan mulut, tapi roh jiwa kita. Keseluruhan keberadaan kita. Ini harus berkomunikasi dengan Allah. Dan di dalam doa, kita coba bagi doa dua. Doa yang memang saat teduh, atau kita sambil nyetir, kita sambil, Tuhan temenin ya, sambil masak kita, Tuhan ini enaknya bumbunya apa ya, gitu. Jadi kita coba terus untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang berikutnya hati. Kita harus belajar untuk jaga hati, karena ayat bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Bapak dan Ibu, hati ini adalah pusat dari kehidupan kita. Hati bisa bawa kita naik. Hati juga bisa bawa kita turun. Jadi pastikan hati kita ini dibentengi oleh doa dan firman. Sehingga hati kita bisa membawa kita naik. Berikutnya, hal yang membawa kita berjalan dengan Tuhan adalah jangan kasih iblis kesempatan. Efesus 4 ayat 27 jelas bilang, jangan kasih iblis, kepencet. Jangan kasih iblis kesempatan.
Karena iblis pasti selalu cari celah untuk menjatuhkan kita. Dan godaan-godaan itu akan selalu ada. Dan peperangan itu ada di dalam pikiran kita. Maka kembali lagi, kita harus mau untuk memilih yang benar. Jadi saat iblis menggoda, kita tidak buka kesempatan untuk dia beraksi atas kehidupan kita. Dan kalau peperangan itu tetap ada di dalam pikiran kita, pengen marah, pengen ini, pengen itu, ya sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Nomor 9, cari hobi sesuatu yang berguna, sesuatu yang membangun, sesuatu yang membuat kita tidak terfokus pada hal-hal yang menjatuhkan. 1 Korintus 10 ayat 23 bilang, segala sesuatu boleh. Benar, tapi apakah membangun? Segala sesuatu boleh. Iya, tapi apakah berguna? Jadi sebelum kita ngomong, sebelum kita bertindak, cek dulu, itu berguna nggak? Itu membangun nggak? Bukan berguna untuk membangun untuk apa ya, tapi berguna membangun untuk roh jiwaku juga dan untuk orang-orang di sekitarku. Apakah ini membawa damai sejahtera? Apakah ini menjadi tanda? Apakah ini menjadi tanda kasih Tuhan lewat keberadaanku? Apakah dengan tindakan dan perkataan ini menunjukkan aku adalah terang kepanjangan tangannya Tuhan? Jadi cek dulu sebelum ngomong, sebelum bertindak. Bergunakah? Membangunkah? Itu. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, yang terakhir, sabar. Karena ini adalah proses. Berjalan dengan Tuhan, itu kita lakukan setiap saat. Tapi untuk berubah dan untuk mampu bangkit dari keterpurukan kita, lepas dari kedagingan kita, itu butuh proses. Mungkin seumur hidup. Sampai buah roh, Galatia 5 ayat 23 yang terakhir, penguasaan diri. Itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak dan Ibu, agar kita bisa bangkit dari keterpurukan, agar kita bisa berubah lepas dari kedagingan kita, kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Pertama, mundur sedikit, nggak kelihatan cursornya. Mau dulu kuncinya. Lalu hidup di dalam sakramen, taat pada Roh Kudus, komit pada komunitas, tumbuh di dalam firman-Nya, berdoa dengan keseluruhan jiwa raga kita, bawa hati kita kepada Dia, menutup semua kesempatan bagi iblis. Kalau masih ada peperangan, cari hobi yang berguna dan membangun. Lalu sabar atas proses kita sendiri. Dan yang terakhir, Mazmur 51 ayat 3 sampai 5. Saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan pasti menghadapi jatuh bangunnya kehidupan karena kedagingan kita yang bandel. Tapi saat kita berjalan dengan Tuhan, maka kita akan makin sadar, makin peka akan kelemahan-kelemahan kita. Hal-hal yang dulu kita tidak rasa itu sebagai dosa, hari ini kita akan rasa sebagai dosa. Hal-hal yang dulu kita anggap itu biasa-biasa saja, hari ini kita bisa lihat itu mendokakan Tuhan. Dan biarkan saat kita berjalan dengan Tuhan, makin dekat, kita terus berproses dan terus hidup di dalam pertobatan. Ayat yang terakhir, Mazmur 51 ayat 3 sampai 5, jadikan ini sebagai doa. Karena ini adalah doa dari Daud pada saat dia bertobat. Dia sadar akan dosa-dosanya dan dia katakan ini sebagai doa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud sadar akan dosanya dan dia tahu dia selalu bergumul akan dosa. Dan itu juga kita alami. Seumur hidup kita akan bergumul dengan dosa. Tapi biarkan pergumulan kita atas dosa itu bukan makin berat, tapi makin ringan. Karena kita mau untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam ketaatan. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan ke Ibu Vivi.
Oke, terima kasih Bu Sela atas pewartaannya pada malam hari ini. Oke. Untuk selanjutnya, kita dengarkan lagu pengantar sebagai penutup dari renungan pada malam hari ini. Silakan Pak Judi. Pak Judi. Sebentar. Ada sedikit kendala. Sebentar ya Bapak Ibu.
kita akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Bu Sela bisa bantu untuk doa penutup? Oke. Mari Bapak dan Ibu, kembali kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akhiri pertemuan hari ini dan kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, tak henti-hentinya Bapa, kami mengucap syukur akan Engkau Bapa, dan kami juga bersyukur atas firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini Bapa. Kami mohon ampun Bapa untuk setiap dosa-dosa kami, untuk setiap kelalaian yang pernah kami lakukan Bapa, perkataan, perbuatan yang telah kami lakukan yang telah mendukakan Engkau Bapa. Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan kami, yang sampai hari ini Bapa, Engkau mengingatkan kami dan memagari kehidupan kami, dan terutama lewat firman-Mu Bapa, kembali Engkau berbicara kepada kami Bapa. Bapa, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, Bapa. Mengubahkan kami, menuntun kami, dan membawa kami makin dekat pada Engkau, Bapa. Bapa, kami mau hidup berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau keluar dari keterpurukan kami, dari dosa-dosa kami. Kami mau makin lemah di dalam dosa dan makin kuat di dalam Engkau, Bapa. Dan kami mau berjalan sehingga hidup kami boleh memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kami. Kami percaya, Bapa, walaupun pertemuan ini sudah selesai, kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berkarya di dalam kehidupan kami. Biar kami makin peka, Bapa, akan bimbingan Roh, dan kami boleh hidup di dalam ketaatan, Bapa, sehingga keberadaan kami boleh menjadi harum-haruman untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa, Bapa, untuk komunitas Fox, Bapa, agar Kau berkati, Bapa, agar para pekerja, para anggotanya hidup di dalam komitmen, hidup di dalam kesatuan, di dalam damai sejahtera, dan komunitas ini boleh makin berkembang Bapa, dan memberi dampak positif di dalam karyanya untuk kemuliaan nama-Mu juga. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Pak Ervan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Vivi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Sela Haryanto yang telah mengisi OASE Foxian ketiga, seri ketiga pada malam hari ini. Kami atas nama Dewan Pimpinan Nasional sangat apresiasi dan terima kasih ya, karena materi yang sungguh luar biasa, sangat menarik, pencerahan dan peneguhan buat kami semua para Foxian, dan tentu saja juga untuk menambah wawasan kami dan tentu meneguhkan iman kita semua sebagai umat Katolik, dan tentu para Foxian untuk berkarya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Sela. Moga-moga tidak hanya kali ini, tetapi kami bisa mengundang kembali untuk bisa mengisi di acara yang sama. Juga kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah menginisiasi bekerja untuk memaksimalkan acara OASE Foxian ini. Ada Ibu Maria, Pak Jack, Ibu Vivi, Pak Yudi, dan juga teman-teman lain di dalam tim OASE ini yang telah membantu menyelenggarakan acara ini. Dan semoga tidak hanya kali ini, tetapi kedepannya terus berlanjut. Juga terima kasih kepada seluruh pengurus dari Dewan Pimpinan Nasional, para wakil ketua umum, juga para pengurus dari Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah, para Foxian dari seluruh Indonesia yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Juga kepada para Foxian lain ataupun umat Katolik yang berkesempatan hadir di dalam acara OASE Foxian ini. Kami sangat berharap agar
ke depan kita terus mengikuti acara ini, karena dari informasi dari panitia, dari direktorat ini terus diselenggarakan 1 kali dalam setiap bulan, tentu untuk mengisi kegiatan-kegiatan kita juga yang terlalu sibuk dengan, tidak hanya sibuk dengan urusan sosial politik, tetapi juga secara rohani iman kita juga terus diperkaya dengan materi-materi seperti ini. Bapak Ibu sekalian, informasi selanjutnya kami sampaikan bahwa pada tanggal 3 Desember 2021, Dewan Pimpinan Nasional akan menyelenggarakan diskusi politik atau Dispol seri ke-25. Kami sangat berharap agar kita semua dapat mengikuti acara ini dengan mulai malam hari ini kita bisa mendaftarkan sesuai dengan form pendaftaran ataupun daftar yang sudah di-share oleh teman-teman panitia, oleh Pak Albert, sehingga pada hari H nanti tanggal 3 itu minimal kita bisa ikut, dan target DPN 300 orang karena memang temanya sangat menarik. Jadi dimohon untuk bisa mengikuti acara ini dan mulai mendaftarkan diri. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi Ibu Sela, Bapak Ibu para Foksian, terima kasih atas partisipasi kita pada acara Wase Foksian seri ketiga ini, dan sampai jumpa hari Jumat tanggal 3 Desember ataupun acara-acara Fox Point Indonesia selanjutnya. Selamat malam, saya kembalikan. Oke. Terima kasih Pak Ervan untuk pengumumannya. Secara keseluruhan acara kita sudah selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi bulan depan di hari Minggu keempat pukul 19. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Bagi yang mau live silakan bisa live. Terima kasih Mbak Terima Vivi. kasih. Terima kasih Mbak Vivi. Terima kasih Bu Prima. Malam Bu Prima.